Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salim bin Mahmud Makarim, NPM 06/2019 1.07203. Di sini saya akan menjelaskan pengerjaan laporan praktikum sistem operasi pertemuan yang kedua. Oke, di sini saya telah mendapatkan dua soal. Yang pertama adalah buatlah sebuah grup dengan nama lab.jarcom dan buat file dengan nama asistenlab.txt. Masukkan file tersebut ke dalam grup. Kemudian buat 4 user menggunakan satu baris perintah dan atur hak akses user tersebut dengan ketentuan user Rafli bisa baca, tulis, dan eksekusi, user Zaka bisa baca, user Kenzi tidak bisa apa-apa, user Rafli tidak bisa apa-apa. Oke, langsung saja kita masuk ke langkah-langkah yang harus dikerjakan. Pertama, kita buka terminalnya, lalu setelah itu kita login sebagai akun root dengan cara sudo min-i. Kita masukkan password kita. Setelah itu kita membuat grup lab.jarcom. Oke, grup telah terbuat. Lalu kita membuat file asisten lab dengan cara touch home salim asisten lab.txt. Oke, maka file telah terbuat untuk asisten lab. Kemudian kita bikin usernya dengan cara add user dalam satu baris perintah ya, add user Rafli, kemudian add user Zaka, kemudian add user Kenzi, kemudian add user Hafiz. Maka setelah itu kita membuat passwordnya Rafli. Kita enter saja, kemudian kita lihat Y. Lalu untuk passwordnya Zaka, nama Zaka, dan Y, dan Kenzi. Oke, lalu nama Kenzi, dan enter saja. Lalu kita Y, terakhir Hafiz. Enter, lalu kita Y. Oke, user telah terbuat. Lalu kita masukkan user Zaka ke grup lab.jarcom dengan perintah gpaswd min a Zaka lab.jarcom. Maka Zaka telah dimasukkan ke grup lab.jarcom. Lalu setelah itu kita ubah grup pemilih file dan user pemilih file yang dari file asisten lab.txt jadi milik grup lab.jarcom dan user Rafli. Kemudian lihat hasilnya. Yang pertama adalah kita mengubah kepemilikan grupnya dengan cara chgrp lab.jarcom /home /salim /asisten lab.txt. Lalu kita ubah kepemilikan filenya, file user pemilik file dengan cara chown Rafli. Lalu kita /home salim asisten.txt. Lalu setelah itu kita lihat hasilnya dengan cara ls-l
/home/salim asistenlab.txt. Jadi kita telah di sini. File pemiliknya adalah user pemiliknya adalah Rafli dan grup pemilik file adalah LabCharcom. Lalu setelah itu kita ubah hak akses file dari asistenlab.txt dengan cara chmod 740/home/salim/asistenlab.txt. Lalu kita lihat kembali hasilnya apakah telah berubah. /home/salim/asistenlab.txt. Oke, di sini sudah sesuai ya. 740 di sini maksudnya adalah 7 itu adalah hak akses untuk user pemilik filenya, yaitu Rafli, yang bisa membaca, tulis, dan eksekusi. Sedangkan 4 itu diperuntukkan untuk grup pemilik file, yaitu LabCharcom yang berisi Zaka yang hanya bisa membaca. Dan untuk 0 ini untuk user-user yang lain seperti Hafiz dan Kezi, yang 0 ini maksudnya tidak bisa apa-apa. Dan di sini sudah bisa dapat dilihat bahwa user pemilik file mampu membaca terus eksekusi, lalu si grup pemilik file bisa membaca dan yang lainnya tidak bisa apa-apa. Oke, kita clear terlebih dahulu. Lalu kita cek untuk pembuktiannya apakah sudah benar. Kita menggunakan perintah su. Su ini merupakan kita bisa berganti user tanpa harus mematikan atau berganti atau tanpa mematikan laptop lah, intinya begitu. Su Rafli cat kita apakah bisa ditulis /home/salim asistenlab.txt praktikum misalnya. Lalu kita lihat apakah bisa membaca. Mampu membaca ya, sesuai dengan hak aksesnya, mampu menulis dan mampu membaca. Kita exit dari user Rafli, kita clear biar lebih enak dilihatnya. Kita masuk ke user Zaka. Kamu membaca, oh ya, Zaka membaca ya, sesuai nomor 4 tadi. Apakah dia mampu menulis? Permission denied, karena memang user Zaka tidak memiliki hak akses untuk menulis. Seperti itu. Oke, langsung ke SU Hafid, Kenzi dulu aja biar urut. Tidak bisa membaca. Kita salin dari sini saja ya, nggak lama. Permission denied, jadi emang user Kenzi tidak memiliki akses untuk menulis maupun membaca. Lalu kita exit SU Hafiz. Tidak mampu menulis, permission denied. Dan tidak mampu membaca. User Hafiz dan user Kenzi memang tidak memiliki hak akses untuk membaca maupun untuk menulis. Oke, seperti itu untuk penjelasan nomor 1. Kita beranjak ke nomor 2, yaitu buat sebuah program shell untuk menampilkan baris kalimat pada sebuah file yang tidak terdapat tanda hashtag. Namun soal yang diberikan pada saya adalah yang terdapat. Bentar ya. Kita akan membuat file aslab.
txt, lalu kita isikan cat untuk asli txt nya. Rafli stack Zaka Kenzi, lalu Hafiz. Oke, lalu kita buat untuk file mahasiswanya, siswa.txt. Leon Aji Weriko. Lalu setelah itu kita login sebagai akun root. Domain lalu kita lihat nano tanpa step.sh. Oke, di sini saya setelah membuat file editor nanonya ya. Jadi di sini ada y ini nanti digunakan untuk si user memasukkan y-nya yang digunakan untuk perulangan. Jadi ketika user memasukkan kata y atau huruf y, maka dia akan melakukan perulangan. Isi dari program ini adalah nanti user akan memasukkan nama file yang diinginkan, lalu setelah itu akan menampilkan isi outputannya, menampilkan isi file sesuai dengan file yang ditulis. Lalu di baris selanjutnya kita akan menampilkan tanpa hashtag, yaitu menampilkan file yang telah dituliskan, yang telah diinputkan, namun yang ada hashtagnya menjadi hilang. Seperti itu. Lalu di sini ada pilihan masukkan file lagi, y atau t. Apabila user masukkan y, maka dia akan melakukan perulangan. Jika tidak, maka program selesai. Seperti itu. Langsung saja kita jalankan. Kita lihat hasil programnya. sh tanpa step.sh. Masukkan file yang telah kita buat sebelumnya, slab.txt. Oke, kita lihat di sini ya. Rafli, ada hashtag Zaka, hashtag Kenzi, dan Hafiz. Yang ditampilkan selanjutnya adalah Rafli dan Hafiz karena Zaka dan Kenzi ada hashtagnya. Lalu kita masukkan file lagi, y atau t, kita pilih y. Lalu kita masukkan yang mahasiswa. Ya, seperti ini ya. Menampilkan isi file yang pertama, ada Salim, Leon, Aji, dan Eriko. Dengan yang ada hashtagnya adalah Leon dan Eriko. Kemudian akan menampilkan tanpa hashtag dengan yang ada hashtagnya adalah Salim dan Aji, maka secara otomatis yang ditampilkan di sini adalah Salim dan Aji. Oke, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah-salah kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.